Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak sekalian atas kehadirannya di acara Brapos Baskraja Podcast. Ini merupakan program unggulannya Kramajati nih kak. Jadi kita mengundang, mewawancarai narasumber yang hebat-hebat itu datang ke podcast kita. Beri aplaus dong buat kakak-kakak narasumber kita semuanya. Oke, yang pertama nih, kami sudah tidak sabar lagi nih mau berkenalan. Yang pertama dengan Kak Ismi dan Kak Darto. Oke, kita satu-satu aja ya. Oke, kita langsung ke Kak Ismi dulu nih Kak. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Ya, terima kasih kakak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ismiatun. Kebetulan kami kesini berdua itu atas utusan dari Kuartir Cabang. Kami adalah selaku andalan cabang urusan siaga kebetulan karena di sini adalah kegiatan Dian Pinrung. Kemudian latar belakang sedikit ya kak ya. Saya masalah dinas alhamdulillah sudah merdeka. Jadi kurikulum merdekanya sudah saya bawa. Jadi merdeka itu sudah pensiun. Nah, namun demikian saya juga masih ada tugas atau bukan jabatan ya, tapi di bidang kepramukaan itu di Kuartir Ranting. Kebetulan Kuartir Ranting Cipayung adalah sebagai andalan ranting urusan binawasa. Kemudian juga terbentuk dalam tim pelatih di Kuartir Cabang Jakarta Timur. Kalau tempat, alhamdulillah saya di Ciracas, dekat Gor Ciracas. Kalau mau ke Gor bisa mampir. Siap. Itu dan mungkin sedikit pengalaman. Saya itu bahagia, saya itu sehat justru di Pramuka. Jadi saya ikuti kegiatan Pramuka dari Kuartir Ranting, Kuartir Cabang, Kuartir Daerah, Kuartir Nasional, bahkan beberapa kali ikut Jambore Dunia. Masya Allah. Internasional. Itu membuat bahagia itulah di Pramuka. Mungkin sekedar itu, kalau namanya sudah pensiun pasti usia ya sudah 60-an ya. Itu saja dari saya sekelumit pengalaman ataupun perkenalan dari saya. Terima kasih kak. Baik Kak Ismi, wah luar biasa sekali ya Kak Ismi ini. Jadi dengar-dengar nih Kak Ismi sudah menjadi kepala sekolah ya selama 3 kali ya Kak Ismi ya. Itu bisa dijelaskan sih Pak antara kepala sekolah dan juga kegiatan pramuka, bagaimana cara mengatur waktunya Kak? Nah itu dia, itulah bagiannya di pramuka ya. Baik, kebetulan memang guru dari tahun 1983 sudah mengajar. Kemudian 2009 itu ada guru berprestasi, alhamdulillah masuk nasional. Hadiahnya dari DKI itu adalah kepala sekolah. Jadi saya alhamdulillah diangkat kepala sekolah tahun 2009 sampai 2018. Nah setelah itu kan ada program pemerintah itu tentang periodisasi. Jadi kembali ke guru. Nah saya kebetulan menjalankan tugas sebagai guru di Cipayung 04 yang terakhir. Untuk kepala sekolah tadi disebutkan 3 tempat, di Gedong 01, di Bambu Apus 04, di Cipayung 3, dan akhirnya di terakhir pensiun di SDN Cipayung 04. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Makasih Kak sharingnya. Nah sekarang nih para pemirsa sekalian, kita akan mengenal lebih dekat nih dengan Kak Sudarto ya. Nah ini yang narasumber yang gagah ini. Kita kenalan yuk lebih dekat dengan Kak Darto. Silakan Kak Darto. Baik, terima kasih kakak sekalian. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih kakak. Pada kesempatan pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan kakak khususnya dari Kuartir Ranting Kramajati yang hari ini punya hajat ya, mengadakan Dian Pinrung dan Dian Pinru. Jadi bagaimana Dian Pinrung ini menjadi wadah ya, menjadi kawah candra di mukanya para pemimpin barung di gugus depannya masing-masing. Dan senang sekali saya namanya singkat, nama Kak Darto kalau yang biasa dipanggil. Aktivitas hari-hari saya guru juga di salah satu sekolah swasta di Kalisari, Pasar Rebo.
dan aktif di kegiatan pramuka sama dari kuartir ranting. Saya andalan ranting Binawasa Kuaran Pasar Rebo, terus diamanahkan juga di kuartir cabang menjadi andalan cabang urusan siaga putra. Kalau Kak Ismi andalan siaga putri, saya siaga putra. Ya, mudah-mudahan bisa juga diandalkan di Kuarnas dan lain-lain ya. Dan harapan saya adik-adik yang mengikuti Dian Pinrung maupun Dian Pinru bisa memaksimalkan dengan baik, berlatih dengan maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak, menyinggung tadi tentang kegiatan Dian Pinrung ya. Oke, untuk Kak Ismi, apa sih Kak itu Dian Pinrung itu? Karena kan netizen kita itu tidak semuanya dari pramuka, itu dari berbagai macam latar belakang. Nah, mohon dijelaskan Kak tentang Dian Pinrung ini sendiri Kak. Siap, baik. Dian Pinrung ya, Dian ini kan singkatan ya, sebenarnya disingkat ya lebih mudahnya. Dian Gladian ya, Dian Gladian pimpinan Barung. Jadi di siaga itu kan ada kelompok-kelompok. Nah, perindukannya atau kelompok-kelompok itu disebutnya adalah Barung. Nah, ini setiap barung kan ada pemimpinnya, ada pemimpin barungnya, ada wakil pemimpin barungnya dan anggota. Nah, di sini diwadahi tadi yang sudah disebutkan Kak Darto, Dian Pinrung itu khusus untuk para pimpinan barung. Ya, namanya Gladian kan latihan. Ya. Jadi di sini adalah wadah untuk melatih, mendidik dan membekali adik-adik anak-anak ya, kalau di siaga anak-anak siaga yang menjadi pimpinan barung di gugus depannya masing-masing. Nah, apa yang disampaikan? Banyak hal, yaitu pengetahuan khususnya juga keterampilan. Itu lebih pokoknya. Itu ya Kak ya. Kalau tujuan dari kegiatan ini sendiri Kak, lebih spesifiknya seperti apa ya Kak? Tadi karena latihan, kebetulan kalau tujuan yang kita harapkan atau sasarannya itu yaitu membekali materi-materi yang berhubungannya dengan dunia siaga. Karena siaga itu kan punya dunianya beda ya dengan penggalang tingkatan-tingkatan yang lainnya itu. Dan bentuk materinya itu ya tadi yang disebutkan, bisa pengetahuan dan juga skillnya. Jadi berbagai skill, berbagai keterampilan dari siaga ini disampaikan kepada khusus ke pemimpin. Kenapa? Supaya mereka ini mempunyai kelebihan, paling tidak lebih ke depan lah daripada anggotanya. Itu berarti tujuannya luar biasa sekali ya? Ya luas sekali. Oke Kak, selain tadi dari tujuan ya, terus fokus utamanya kegiatan ini seperti apa Kak? Ya, sebetulnya kalau untuk pramuka itu umum ya, punya fokus atau tujuan baik untuk tingkat siaga, penggalang maupun penegak mandeka. Dan khususnya siaga yang jelas karakter ya, yang kita kedepankan karakter, karena karakter siaga itu kan mungkin lebih banyak yang tahu. Namanya siaga kan usianya 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 ya. Sehingga masih masanya di bawah kanak-kanak ya dipikir ya. Jadi ya manja, ya pengen tahu, kemudian sifatnya masih meniru. Nah, ini karakter ini yang harus kita, dan masih hal banyak lagi suka apa ya istilahnya, pengen tanya, pengen tahu, manja. Apalagi kalau siaga, banyak hal yang memang masih kekanak-kanakan. Nah, tapi bukan itu berarti dihalang, tetapi justru dibentuk karakternya melalui kegiatan melalui kegiatan pramuka itu. Nah, khususnya di pimpinan barung ini dibuat karakternya yang memang bisa menjadi contoh para anggotanya nanti di gugus depannya. Itu ya, jadi menjadi contoh karakter ya, khususnya pasti yang baik-baik gitu ya, karena sesuai dengan Dwi Dharma dan Dwi Satya yang setiap hari berbuat kebajikan juga, patuh kepada ayah bundanya, berarti di keluarga, dan menuruti aturan keluarga. Tetap yang utama adalah juga tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengamalan pada ketuhanan atau jadi sehari-hari jadi karakter ya. Karakter. Terima kasih Kak. Menyambung dengan Kak Ismi tentang karakter dan juga fokus utama tadi ini Kak Darto. Apa sih program Kuarcap Jakarta Timur untuk golongan pramuka siaga Kak? Biar sejalan gitu Kak. Ya baik, untuk program kami dari Kuartir Cabang Jakarta Timur, alhamdulillah kami ini baru saja dilantik ya beberapa bulan yang lalu, dan kami juga belum melaksanakan rapat pengurus begitu, tapi sedikit saya singgung. Jadi fungsi dari kami dari Kuartir Cabang adalah bagaimana memfasilitasi
memproses kegiatan-kegiatan yang ada di kuartir ranting atau di bawahnya. Jadi harapannya di setiap kuartir ranting semua dan di gugus depan terutama, karena ujung tombak dari pembinaan anggota pramuka ini adalah di gugus depan. Kita fokusnya tidak hanya di anggota muda, peserta didik, tapi anggota dewasa juga. Jadi kuartir cabang Jakarta Timur fokusnya insya Allah program-program itu untuk anggota bina muda dan anggota binawasa. Contoh untuk Dian Pinrung ini adalah giat bina muda, bina muda. Karena gugus depanlah yang menjadi ujung tombak pembinaan karakter tadi. Kesuksesan peserta didik atau anggota pramuka itu ditentukan dari gugus depannya. Bagaimana anggota dewasa atau pembina bisa lebih baik, bisa menjadi contoh, dan harapannya menjadi gudep-gudep yang menjadi teladan. Ada gudep tangguh, gudep tergiat. Itu nanti kuartir cabang yang akan memfasilitasi itu. Jadi harapannya pembinaan anggota muda di gugus depan ini dengan adanya Dian Pinrung, nanti ada kalau tingkatan penegak ada Dian Pinsat, itu harapannya bisa lebih baik begitu. Jadi kami hari ini juga memonitoring kegiatan yang diadakan oleh Kuartir Ranting Kramat Jati, harapannya mendapatkan model pembinaan di kuartir yang lebih baik begitu. Ya. Wah, luar biasa sekali berarti ya Kak. Tujuan mulia tentang kegiatan untuk membangun karakter anak-anak kita. Selanjutnya nih Kak, bagaimana kegiatan Dian Pinrung ini, bagaimana kegiatan ini bisa berkontribusi Kak dalam memajukan dan mengembangkan gerakan pramuka di gudepnya Kak? Silakan Kak Darto. Ya baik, jadi sekali lagi ujung tombak dari pembinaan anggota pramuka itu adalah di gugus depan. Jadi harapannya pembinaan di gugus depan ini menjadi peserta didik ini menjadi agen perubahan di lingkungannya, apakah di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun kalau anggota dewasa di lingkungan kerja. Nah, itu bisa menjadi contoh teladan di lingkungannya. Jadi setiap kegiatan pramuka pasti mengedepankan itu, pembinaan karakter, terus pembinaan sikap, kecakapan hidup. Jadi pasti beda anak yang aktif di kegiatan pramuka dan anak yang tidak aktif di kegiatan pramuka. Itu pasti beda begitu, karakternya, kecakapan hidupnya, kepribadiannya pasti berbeda. Harapannya itu. Oke, luar biasa. Selanjutnya nih Kak Ismi, bagaimana pendapat Kakak tentang kegiatan Dian Pinrung yang dilaksanakan di Kramat Jati ini Kak? Karena juga tadi dari awal kita mengikuti kegiatan-kegiatannya, alhamdulillah berjalan dengan tertib, rapi. Mungkin perlu persiapan memang, yang namanya persiapan itu pasti ya, persiapan dimatangkan, kemudian pelaksanaannya juga sudah dikondisikan dengan baik, dan alhamdulillah tadi juga berjalan lancar mulai dari awal, kemudian dari pelaksanaan upacara, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pun berjalan dengan lancar, aman, dan juga sukses. Itu saja. Jadi alhamdulillah bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan nggak ya? Kalau kita lihat kan ini pesertanya banyak sekali Kak. Iya. Hampir 400 ya Kak tadi ya, berdasarkan laporan ya. Dian Pinrungnya itu tadi saya lihat dari daftar data itu 10 sekolah ya. 10 sekolah. Sekitar 50-an ya? 54 54 peserta untuk Pinrung. Kalau yang Pinrung tadi ada memang banyak sih, termasuk banyak 300 ya. Karena itu jadi satu, jadi kelihatannya banyak. Alhamdulillah bisa menyatukan kegiatan ya, dua kegiatan tapi bisa disatukan dalam satu waktu. Iya. Baik, ini untuk Kak Darto nih. Apa sih peran seorang pemimpin menurut Kak Darto? Pemimpin harus bisa menjadi contoh teladan bagi
teman-teman atau orang-orang di sekitarnya. Jadi bagaimana pemimpin tadi itu contoh dalam kebaikan tentunya, jangan mencontohkan yang tidak baik gitu. Mungkin itu. Jadi teladan bagi orang lain. Kata kuncinya teladan ya, Kak, bagi orang lain. Kalau menurut Kak Ismi, seorang pemimpin itu seperti apa, Kak? Ya, yang jelas pemimpin itu sehat. Sehat itu tidak hanya satu, sehat jasmani dan sehat rohani. Artinya apa? Tadi ada dwi sabda, ada dwi dharma. Kalau itu sudah dilaksanakan, tentu saja sudah sehat. Artinya apa? Sehat dalam diri sendiri, sehat untuk orang lain, dan sehat terhadap lingkungan. Apapun perkataannya pun sehat, karena setiap hari kan harus berbuat kebaikan. Betul. Itu kuncinya. Berarti aura-aura positif itu Ya, terutama namanya pemimpin ya, tadi jadi teladan kan. Betul, Ya, betul. jadi ukuran, jadi contoh di lingkungannya. Kalau lingkungannya 2 berarti dengan sebelahnya, lingkungannya 3 di selingkungnya. Jadi lingkungannya luas, jadi dalam lingkungan luas itu. Wah, luar Itu biasa. baik. Beri aplaus dong buat narasumber yang keren-keren sekali. Baik, Kak, ini di akhir podcast ini, Kak, biasanya narasumber itu memberikan kata inspiratif atau quotes buat kita semua. Nah, saya minta yang pertama dari Kak Darto dulu nih. Apa ya? Silakan, Kak, buat penyemangat kami nih, Kak, Aduh. di kegiatan pramuka ini. Seperti apa, Kak? Baik, kakak sekalian, teruslah berproses karena perjalanan masih panjang. Jadi teladan bagi sesama. Oke, silakan Kak Ismi. Kalau saya, karena sesuai dengan saya juga ya, pramuka itu hidup bersama, bersosial juga bersama, bahagia bersama. Satu pramuka, satu Indonesia. Wah, luar biasa. Berarti tentang patriotisme juga ya, Kak? Oke. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sangat inspiratif, membangunkan semangat kita nih untuk kegiatan Dian Pinrung dan Dian Pinru ya, Kak, ya, yang ada di Kramajati. Semoga pramuka kita harapannya tambah ini ya, Kak, tambah maju, membentuk karakter-karakter calon pemimpin di masa depan. Terima kasih. Saya pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di Baskeraja Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.